Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwit Arif Hidayat dari S1 Keperawatan 6A Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Di sini saya akan sedikit membahas terkait konseling keperawatan keluarga terkait penyakit stroke. Stroke merupakan kelainan fungsi otak yang timbul mendadak yang disebabkan karena terjadinya gangguan peredaran darah dalam otak dan bisa terjadi pada siapa saja dan kapan saja. Jenis stroke dibagi menjadi dua, yaitu stroke hemoragi dan non-hemoragi. Sekarang kita akan membahas stroke hemoragi terlebih dahulu. Stroke hemoragi merupakan perdarahan serebral dan mungkin perdarahan suprachnoid disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah otak pada daerah otak tertentu. Biasanya kejadian saat melakukan aktivitas atau saat aktif, namun juga bisa terjadi saat istirahat. Hal ini dapat menyebabkan kesadaran pasien menurun. Kemudian yang kedua, stroke non-hemoragi dapat berupa iskemia atau emboli dan trombosis serebral. Biasanya terjadi saat setelah lama beristirahat, baru bangun tidur atau di pagi hari. Tidak terjadi perdarahan, namun terjadi iskemia yang menimbulkan hipoksia dan selanjutnya dapat timbul edem sekunder. Kesadaran pasien umumnya baik-baik saja. Sekarang kita akan lanjut kepada penyebab stroke. Yang pertama disebabkan oleh trombosis serebral. Trombosis ini terjadi pada pembuluh darah yang mengalami oklusi sehingga menyebabkan iskemi jaringan otak yang dapat menimbulkan edem dan kongesti di sekitarnya. Trombosis biasanya terjadi pada orang tua yang sedang tidur atau bangun tidur. Faktor penyebab yang kedua merupakan faktor resiko. Yang pertama seperti usia, jenis kelamin, ras atau suku bangsa, genetik atau faktor keturunan, dan seperti penyakit lain seperti hipertensi, diabetes mellitus, kolesterol tinggi, obesitas, dan terlalu sering minum alkohol. Tanda dan gejala dari stroke. Yang pertama, kelumpuhan pada salah satu sisi tubuh yang disebut hemiparese atau hemiplegi. Yang kedua, lumpuh pada salah satu sisi wajah anggota badan, biasanya hemiparesis yang timbul mendadak. Kemudian, tonus otot lemah atau kaku. Menurunnya atau hilangnya rasa afasia atau bicara tidak lancar atau kesulitan memahami ucapan. Yang terakhir, dysarthria atau bicara pelo. Komplikasi dari stroke terdiri menjadi 4 macam. Yang pertama, berhubungan dengan imobilisasi seperti infeksi pernafasan, nyeri pada daerah tertekan, konstipasi, dan trombofibritis. Kemudian yang kedua, berhubungan dengan paralisis, nyeri pada daerah punggung, dislokasi sendi, deformitas, dan terjatuh. Yang ketiga, berhubungan dengan kerusakan otak seperti epilepsi dan sakit kepala. Dan yang terakhir, hidrosefalus. Namun itu semua dapat kita cegah dengan berbagai cara seperti di bawah ini, yaitu yang pertama, konsumsi makanan sehat, kurangi kolesterol jahat, kurangi konsumsi garam, kurangi merokok dan minum alkohol, perbanyak olahraga secara teratur, dan perbanyak minum air putih. Seperti itu penjelasan dari saya. Apabila ada yang kurang jelas dan tutur kata saya yang kurang baik, saya mohon minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.